Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, salam sukses. Kali ini kita ada di ladang lur, gendong iki lho, yang mana saat ini sudah hujan 3 kali, dan kemarin waktu panen itu sebenarnya sudah bersih. Tetapi karena panen bulan 5, terus dari bulan 5 itu 5, 6, 7, 8, 9 awal, berarti ada waktu sekitar 5 bulan. Itu rumput sudah menggilan lur, rumputnya sudah luar biasa lagi, otomatis perlu pembersihan. Jadi perlu dibersihkan, yang mana ini agar safety lur. Sebenarnya ya agak burek kalau pakai kacamata seperti ini, agak burek, tapi ini untuk safety agar ini dari sini nggak meletik lah, nggak meletik, harus safety pakai sepatu boot atau glove. Kita juga prihatin lur dengan saat ini harga 5.000 punjul sidik lah, enggak 6.000 bolong, 6.000 bolong. Otomatis banyak petani-petani yang oper selah atau memikirkan dipanen tidak, sedangkan saat ini sudah musim tanam. Banyak yang tidak dipanen lur. Kalau menurut saya sih lebih baik diurungkan panen. Jadi itu yang sudah saya mesin rumput kemarin, jadi sudah agak kering. Situasinya seperti ini. Ini kebetulan kita di zona lokasi kami, salah satu lokasi kami yang ini awal. Jadi saya panen kalau nggak salah bulan 4 akhir. Ini babatan bulan 4 akhir. Sebenarnya bulan 3 sudah kita babati juga dengan sambil ambil katak itu, dan ternyata sudah ranum lagi. Dan itu bulan 5, jadi bulan 3 dibabat, bulan 5 dibabat lagi sambil panen. Di bulan 9 ini sudah tinggi lagi. Jadi yes, kayak ini lho lur, sorone jadi petani itu. Jadi tak baik dulur-dulur kalau kita selalu mengeluh dengan harga seperti ini. Petani harus tahan banting lur, tahan banting menghadapi situasi yang kondisi seperti ini. Kalau seorang petani sih nggak ada masalah lah, saya pikir, dengan harga 5.000 pun 3.000 pun, karena di media sosial banyak juga prokes yang menggiring mengarahkan ke harga 3.000. Tetapi kalau memang jenengan semangatnya ya minimal ini sudah yang belum terlalu ini yang bulan 7 kemarin kita panen bulan 7, sekarang rumputnya sudah seperti ini. Ini panen bulan 7. Yang panen bulan 7 rumputnya baru segini. Ini kalau di mesin rumput enak-enak. Tolong jangan menggunakan herbisida atau obat rumput lor. Kalau obat rumput itu per hari ini umbi di dalam itu kan sudah mulai umbi di dalam tanah itu sudah mulai ada akarnya. Walaupun belum ada daunnya, tapi kalau sudah ada akarnya, itu kan obat itu kalau disemprot dia kan akan turun ke bawah. Kena udan itu lho. Kena udan, zat herbisida itu akan luntur turun ke bawah.
Dan kalau turun ke bawah otomatis ya masuk tanah kena akar ya si malakama gitu. Kalau ini baru sekitar kita panen sebelum harga terlalu turun, pas harga 7.000, ini rumputnya sudah seperti ini. Ini termasuk bekasnya. Jadi ojo sambat suket lur, nek wong tani iki semakin tanahnya itu subur, itu rumput akan semakin luar biasa. Jadi itu hal yang biasa. Jadi bukan suatu masalah lah kalau seorang petani. Kalau yang itu masalah besar, karena rumputnya saja sudah mulai kembang atau berbunga. Dan kebetulan ini saya cuma sendiri, jadi kalau sendiri nggak mungkin lah saya sambil bikin gambar. Ini menemukan ini bunga dari iles-iles, bukan porang nih. Ini bunga dari iles-iles, hampir mirip, tapi ukurannya lebih kecil biasanya. Kalau walur itu lebih besar. Dan saya ulang, saya nggak mungkin aktivitas gendong tangki tadi, gendong mesin rumput tadi kita perlihatkan karena saya cuma sendiri. Itu yang bagian bawah itu sudah ketebang. Itu yang sebelumnya seperti ini. Ini tingginya setinggi saya. Jadi untuk dulur-dulur bukan suatu masalah lah kalau rumput. Yang penting begini lur, kita harus semangat, dan terutama ya semangat bekerja lah. Karena tanpa kita semangat, wis sergo piro ae, kalau memang sesuai kebutuhan ya digali. Kalau nggak terlalu butuh amat ya ditunda. Karena pembesaran dalam satu musim itu, kalau umbi tapi dibongkar termasukkan lagi seperti itu, biasanya 4 kali bobot semula. Kalau nggak dibongkar paling nggak 3 kali lah, karena kan tanahnya itu agak padat gitu. Dan ini kebetulan kami tidak kami bongkar karena ini tanah bertani, jadi nggak boleh diolah tanah. Jadi kita harus mematuhi prosedur SOP-nya lur. Dan untuk dulur-dulur, sebenarnya untuk pemula saat ini adalah kesempatan bisa mengejar mereka yang petani lama, karena harga sekarang sangat miring sekali, baik itu umbi produksi dan baik itu bibit pun nggak ada separuhnya tahun kemarin. Jadi sangat wajar dan kita ambil hikmahnya lah lur. Dulur-dulur sebangsa setanah air, harga bibit cenderung murah, dan untuk petani pemula rata-rata itu agak gimana ya, agak ragu atau meragukan nanti tahun depan bahkan ada penggiringan tokoh-tokoh porang maupun tokoh-tokoh politik gitu aja. Saya nggak mau sebut namanya, tetapi ada penggiringan kalau tahun depan harganya 3.000, 2.500. Saya pikir itu cuma penggiringan agar porang petani yang nggak punya mental, atau petani yang istilahnya masih ragu gitu. Petani yang masih ragu itu cenderung dia berhenti dan tidak melanjutkan untuk usaha di bidang porang. Karena gini, nanti akan dikuasai pemodal besar, sedangkan pemodal besar sangat besar-besaran.
terutama banyak pesan juga dari wilayah kami itu bibit keluar itu mereka dalam takaran tonase. Tonasenya itu ton, ukuran ton, bukan cuma ukuran apa namanya, cuma ukuran kiloan. Mereka beli kata, beli umbi itu ukuran tontonan truk-trukan. Mereka itu bukan pemodal kecil. Dan saya lihat itu juga bukan dari proyek negara semacam itu swasta. Kan unik toh, unik gitu loh. Sedangkan yang pemodal kecil saja atau modal kecil itu ragu, malah mereka yang bermodal besar cenderung lebih gaspol. Ada apakah ini? Jadi ini perlu digarisbawahi dan juga perlu dicermati juga. Sekarang ini KUR atau kredit usaha rakyat atau proyek negara itu besar-besaran dikucurkan. Sedangkan yang berani mengambil dengan resiko perbankan seperti itu cuma orang-orang yang nun sewu, petani di atas rata-rata. Kalau petani ganti jonggol, petani yang takut spekulasi, cenderung dia malah nggak berani tanam. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya ada apakah, kenapa diarahkan ke 3.000 atau 2.500. Ini berarti ada, kemarin saya bilang kong kali kong di kolom komen itu malah rame kong kali kong. Saya nggak mengatakan kong kali kong, ada konspirasi. Masa nanti konspirasi masih dikomeni kurang tepat. Kong kali kong nggak boleh, konspirasi atau apa namanya, ingin menguasai dari hulu sampai hilir para pemodal itu dengan cara mereka menanam sebesar-besarnya, seluas-luasnya, tidak hanya di Pulau Jawa tetapi juga di luar Jawa semacam Sulawesi, di Sumatera, Kalimantan, bahkan yang terbaru ini Irian Jaya, karena saya juga banyak permintaan dari Merauke dan juga Sorong, itu ingin dikembangkan di sana. Kalau NTT, Bali dan sebagian Sumatera, Kalimantan, Kalimantan Selatan sudah banyak lah saya pikir. Sulawesi Selatan sudah banyak. Tetapi dari sini perlu digarisbawahi bahwasanya untuk petani sekarang banyak yang saya lihat ada konten yang diberi judul apa ya, kayak diberi judul petani gila, karena itu bibit umbi produksi mungkin dia beli terus kena penurunan harga, mungkin kemarin beli harga 7.000 lah, mungkin 7.000 terus sekarang 5.000 sekian, otomatis itu kan min secara perdagangan min. Mereka belah-belah jadi 4, jadi 6, jadi 2 gitu. Mereka tanam lagi. Itu bukan kebodohan. Dan itu juga bukan suatu gila. Tetapi itu suatu spekulasi. Jadi seorang petani itu harus spekulasi dan juga berani mengambil risiko. Dan cara seperti itu memang paling enggak 20% ada errornya, tetapi kalau awaknya api, di bibitnya memang umbinya itu memang bagus, nggak ada masalah. Cuma nanti proses pertumbuhannya itu, tunasnya itu nggak bareng gitu loh, nggak bareng. Jadi untuk dulur-dulur silahkan ambil hikmah dari semua ini, pilih yang mana, mau lanjut. Kemarin konten saya beri judul stop atau continue porang. Nanti mau berhenti atau lanjut, itu keputusan di tangan jenengan. Jadi usahakan dalam memulai sesuatu bukan asal-asalan dan ikut-ikutan, istilahnya rubuh-rubuh gedang lah.